Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Farhan Abdul Aziz dengan NIM B1A123251. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan hukum perdagangan internasional dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Topik ini sangat penting untuk kita pahami, karena perdagangan internasional menjadi tulang punggung kemajuan ekonomi suatu negara. Yuk kita mulai. Nah, sebelum saya jelaskan lebih detail, saya akan menjelaskan apa sih perdagangan internasional itu. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antar negara atau antar pemerintah negara berdasarkan kesepakatan bersama. Transaksi ini bisa dilakukan dan terjadi antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan negara. Perdagangan internasional memberikan keuntungan berupa peningkatan alokasi sumber daya, masuknya investasi, dan membuka lapangan kerja. Kita masuk ke pembahasannya. Ruang lingkup dan definisi hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang sangat cepat dan mengatur berbagai transaksi perdagangan lintas negara, mulai dari barter sederhana hingga transaksi kompleks yang melibatkan teknologi informasi dan e-commerce. Perkembangan teknologi memudahkan transaksi tanpa batas. Bahkan para pelaku dagang tidak harus saling mengenal. Prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Prof. Alexander Goldstein, ada 4 prinsip fundamental. Yang pertama ada kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat kontrak, memilih hukum yang berlaku, dan forum penyelesaian sengketa selama tidak melanggar hukum dan moral. Yang kedua ada Pacta Sunt Servanda. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ketiga adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrasi. Arbitrasi menjadi forum umum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Keempat ada kebebasan komunikasi dan navigasi. Semua pihak harus memiliki akses yang sama untuk berkomunikasi dan mengirim barang tanpa hambatan politik atau ekonomi. Tujuan hukum perdagangan internasional adalah yang pertama, menciptakan perdagangan yang stabil dan menghindari kebijakan nasional yang merugikan negara lain. Yang kedua ada meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup dan lapangan kerja. Yang keempat, mendorong sistem perdagangan multilateral dan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Dan terakhir kelima, Indonesia menggunakan hukum perdagangan internasional sebagai acuan dalam melakukan perdagangan lintas batas. Kerangka hukum perdagangan di Indonesia. Hukum perdagangan di Indonesia bersumber dari yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasi, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS). Yang kedua, hukum tertulis yang belum dikodifikasi, peraturan khusus seperti koperasi, hak milik industri, dan lainnya. Contoh penting adalah kasus sengketa rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat di WOT. Amerika Serikat melarang rokok beraroma kecuali mentol yang melanggar aturan WTO. Indonesia menang dalam sengketa tersebut dan kembali membuka pasar ekspor rokoknya ke Amerika Serikat. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positif ekspor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar produk Indonesia ke dunia. Dampak negatif ekspor, kekurangan barang di dalam negeri, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dampak positif impor, meningkatkan kesejahteraan konsumen dengan barang yang tidak tersedia di dalam negeri, mendukung industri dalam negeri dengan bahan baku impor, mempercepat ahli teknologi dan modernisasi industri. Dampak negatif impor, persaingan ketat terhadap politik lokal, meningkatkan pengguna konsumen berlebihan terhadap barang mewah. Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia. Pertama ada sumber devisa, membawa mata uang asing yang meningkatkan kesejahteraan negara. Yang kedua, memperluas peluang kerja, membuka lapangan kerja di sektor ekspor dan industri pendukung. Ketiga, meningkatkan kualitas konsumsi, mendorong peningkatan kualitas produk dalam negeri agar kompetitif. Keempat, memperluas pasar dan keuntungan, memungkinkan pengusaha menjual produk ke pasar global dan meningkatkan pendapatan. Kelima, peningkatan teknologi, mendukung transfer teknologi dari negara maju. Keenam,
hubungan baik antar negara, mempererat kerjasama ekonomi dan diplomasi antar negara. Subjek hukum perdagangan internasional. Pertama ada negara, subjek hukum utama yang memiliki hak dan kewajiban penuh dalam perdagangan internasional. Kedua adalah organisasi perdagangan internasional, seperti WTO yang mengatur sistem perdagangan global. Ketiga, individu, investor dan perwakilan negara yang menyusun kontrak perdagangan. Keempat, perusahaan multinasional, entitas bisnis yang beroperasi lintas negara dan mempengaruhi perdagangan serta hukum. Sumber hukum perdagangan internasional, perjanjian internasional, multilateral, regional, dan bilateral yang mengikat para pihak. Hukum kebiasaan internasional, dalam kurung, Lex Mercatoria, aturan yang lahir dari praktik dagang berulang para pedagang. Prinsip hukum umum, seperti itikat baik dan Fakta San Servanda yang diakui secara universal. Putusan pengadilan dan doktrin menjadi rujukan jika sumber lain belum memberi jawaban. Kontrak dagang, sumber utama yang menjadi undang-undang bagi para pelaku dagang. Hukum nasional, berperan dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa kontrak di pengadilan atau arbitrasi. Secara keseluruhan, perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa antara negara yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia melalui peningkatan devisa, lapangan kerja, dan teknologi. Hukum perdagangan internasional mengatur transaksi lintas batas dengan prinsip kebebasan berkontrak, pelaksanaan itikat baik, arbitrasi, serta kebebasan komunikasi dan navigasi. Indonesia mengacu pada hukum ini dalam mengelola perdagangan dengan sumber dari KUHD, KUH Perdata, dan peraturan terkait. Meski membawa dampak positif seperti peluasan pasar dan kemajuan teknologi, perdagangan internasional juga menimbulkan tantangan seperti persaingan produk lokal dan eksploitasi sumber daya. Pelaku hukum utama meliputi negara, organisasi internasional, individu, dan perusahaan multinasional. Sementara sumber hukum terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan dagang, prinsip hukum, kontrak, serta hukum nasional. Dengan demikian, hukum perdagangan internasional menjadi fondasi penting untuk memastikan perdagangan berjalan adil dan mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang posisi hukum perdagangan internasional dalam perekonomian Indonesia. Maaf bila ada salah kata atau penyebutan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.